Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Ya, oke, lanjut. Jadi kapan alam hisab itu terjadi? Kita jawab lagi. Alam hisab terjadi setelah hari kiamat. Setelah kita bangkit dari kesadaran, baru kita bisa menghisab diri kita sendiri. Setelah kita tahu cara membaca kitab amal kita sendiri. Mau tahu caranya? Mau tahu caranya? Iya, tidak di sini. Ilmu khusus harus sampaikan dan cara yang khusus di tempat yang khusus sesuai dengan perintah Quran surat Al-Mujadilah ayat 12-13. Di zaman Rasul, para sahabat juga ada bicara umum dengan Rasul, ada bicara khusus, ada lagi tingkatan lebih tinggi, khusus. Dan ada syaratnya untuk bicara khusus. Nanti baca Quran surat Al-Mujadilah ayat 12-13. Tidak akan saya kupas karena waktu kita terbatas. Ya, tapi ayat-ayatnya sudah saya kasih tahu ya. Kalau saya sedang bicara begini meluncur nih ayat-ayat. Ya. Oke, lanjut dulu. Hanya jiwa-jiwa yang sudah sadar yang dapat menghisab dirinya sendiri. Setuju? Kenapa kita tidak bisa menghisab diri sendiri? Karena kita hari ini belum sadar, belum bangkit dari kematian kesadaran. Jiwa-jiwa yang belum sadar tidak mungkin dapat menghisab dirinya sendiri. Bahkan jiwa yang tidak sadar itu malah sibuk menghisab orang lain. Kan sekarang itu aneh ya. Orang itu kok berani-beraninya menghukumi orang lain yang dia sendiri kan tidak bisa masuk ke orang. Contoh, pengalaman spiritual itu kan sangat pribadi. Kok sekarang ini seperti ada orang karena dia berada di lembaga tertentu yang berhak itu menghukumi orang lain. Apa haknya dia? Saya nggak tahu apa dia suka baca Malik Yaumiddin ketika sholat apa tidak. Kalau baca itu dengan kesadaran, harusnya kan sadar bahwa saya tidak punya hak menghukum. Maaf ya, di negeri kita ini penyakit alergi masih kronis. Tahu alergi? Alergi terhadap perbedaan maksudnya. Kudu sarua kabeh. Padahal wajah kita juga berbeda. Yang menciptakan perbedaan itu Allah. Allah yang maha luas, kita bisa selami seluasnya Allah. Oleh karena itu maka orang yang menyelam ke dalam kelautan jiwanya tidak bisa dijustifikasi oleh siapapun, karena yang tahu dia cuma dirinya sendiri. Hati-hati ya kalau menghukumi orang. Jangan sok-sokan. Yuk kita baca ayat ini. Ini Quran surat Ar-Ra'd ayat 31. Walau anna Qur'ana suyirat bihil jibalu au quti'at bihil ardu au kulima bihil mauta balillahi amru jami'a. Dan sekiranya ada suatu bacaan yang dengan bacaan itu gunung tergoncang, bumi terbelah, oleh karena itu orang-orang yang sudah mati dapat bicara. Apakah ketika kita membaca Quran yang syar'i gunung tergoncang, langit terbelah, orang mati dapat bicara? Ini Quran yang mana yang dibaca? Yang tadi Iqra kitabaka. Saya kasih tahu, kalau kita bisa Iqra kitab amal kita, gunung tergoncang. Nabi Muhammad sampai menggigil di Gua Hira. Gunung itu lambang dari kesadaran. Kesadaran kita naik karena tergoncang, naik menuju kepada Sidrah Al-Muntaha, puncaknya kesadaran. Bumi terbelah. Itu simbolik. Makanya ciri bumi yang terbelah itu kata Quran. Ketika langitmu terbelah, maka kau akan menyaksikan mawar merah seperti kilapan minyak. Mawar merah. Delima mawar merah. Tin mawar merah. Subhanallah. Fa'idha saqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Harus merasakan bumi terbelah itu. Begitu bumi terbelah, tirainya terbuka. Begitu tirai terbuka, kasyaf. Saat itu kita menyaksikan
Wahadal baladil amin, kota yang sangat aman dalam diri kita. Wah, indah sekali. Itu harus dialami. Jangan jadi koleksi ilmu. Kalau tidak dialami, percuma saja. Maka yang saya sampaikan hari ini bukan koleksi ilmu, tapi pengalaman pribadi. Kalau ingin mengalami, yuk, ada caranya. Lanjut. Mau membaca suatu bacaan yang gunung tergoncang, bumi terbelah, orang mati dapat bicara. Maka itu yang dikatakan di Quran surat Al-Qalam, man azinallahu rahman wa qala sawaba. Siapa yang diberi izin bicara oleh aku, kata-katanya akan menghunjam. Jadi izin bicara itu bukan dari manusia, izin bicara itu dari Tuhan. Kapan kita diberi izin bicara? Kalau kita sudah mengalami yang kita bicarakan. Setuju? Oke. Makanya di Quran jelas ya. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kaburu maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Hei orang-orang yang beriman, jangan mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya, tidak merasakannya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah.